Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والmuslimat, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam yang mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalamnya, kita kembali memuja dan memuji Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Kita bisa kembali duduk bermajlis menuntut ilmu, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta untayan-untayan kata-kata mutiara dari para ulama kita yang berada di atas manhajus sunnah an-nabawiyah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak lupa juga memulai kajian ini dengan membaca salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas pada minggu ketiga dari setiap bulan dari kajian kita di tempat ini kitabnya Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala yang berjudul Ahaditsu Akhlaq, yang saya beri judul Menggapai Akhlak yang Mulia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang akhlak adalah pembahasan yang penting di dalam agama. Orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sepatutnya mereka lah orang-orang yang berbudi pekerti yang mulia. Akhlak merupakan bagian dari agama Islam. Bahkan itulah salah satu tujuan diutusnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Ini diantara tujuan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan
akhlak yang mulia. Kita belajar agama, kita belajar aqidah, kita belajar ibadah, kita belajar manhaj. Begitu juga kita belajar tentang akhlak. Kita belajar tentang budi pekerti yang mulia. Kita belajar tentang akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara tentang sifat-sifat yang mulia di dalam agama Islam. Ya, karena banyak yang disorot oleh orang-orang yang beriman, yaitu yang disorot dari mereka adalah apa? Akhlak mereka, perangai mereka, budi pekerti mereka. Itu yang disorot, itu yang dilihat. Ya, makanya terkadang orang mencela dakwah ini karena mungkin orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah ini akhlaknya kurang baik. Itu lihat tuh, rajin ngaji, jenggotnya panjang, celananya cingkrang, tapi akhlaknya nggak benar. Terkadang orang mengatakan seperti itu, dia menjelekkan jenggot, dia menjelekkan celana cingkrang karena melihat sesuatu yang tidak baik pada seseorang itu, karena akhlaknya. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, talibul ilm, kata beliau, ya, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarhul Hilyah fi Talabil Ilm, penuntut ilmu idza lam yatahalla bil akhlaqil fadilati, penuntut ilmu jikalau dia tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia, fa inna talabahu lil ilmi la faidata fihi, maka dia menuntut ilmu yang dia dapatkan, ya, para penuntut ilmu yang tidak berakhlak dengan akhlaknya yang mulia, maka ilmunya itu hanya sebatas wawasan, itu tidak bermanfaat dan tidak berfaedah bagi dia. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, maka kita belajar agama, kita menuntut ilmu agama agar kita tahu apa akidah yang benar, mana akidah yang salah, mana ibadah yang benar, mana ibadah yang enggak benar, mana akhlak yang mulia, mana akhlak yang tidak mulia, mana kebaikan yang harus dikerjakan dan mana kebaikan-kebaikan, mana keburukan-keburukan yang harus ditinggalkan. Karena jangan kita mengira ketika kita mengatakan, oh saya ahlus sunnah, tapi pembahasannya cuma bagian akidah saja, ibadah saja. Enggak. Ketika kita berbicara ahlus sunnah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dalam akidahnya. Ketika kita mengatakan saya ahlus sunnah, berarti kita berusaha mengikuti Rasul SAW dalam ibadahnya. Ketika mengatakan saya ahlus sunnah, kita harus siap berakhlak dan berbudi pekerti seperti akhlaknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca kitabnya. Kata Syekh Abdul Razak, nas'alullah azza wa jalla an yamunna alaina bil adabil karim wal khuluqil qawim alladhi huwa hadiyu qudwatina wa uswatina نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon dengan duduk di majelis ini, Allah bukakan kita pintu ilmu untuk bisa beradab dan berakhlak dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang lurus, yang merupakan petunjuk dan suri tauladan dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang Allah berbicara tentang beliau dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Sebelum diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, sepakat penduduk Makkah beliau adalah manusia yang mulia. Sepakat orang-orang yang membusuhi dakwah beliau setelah beliau mengatakan
la ilaha illallah kepada kaumnya. Beliau adalah akhlak yang mulia. Bahkan mereka mengatakan, ya Muhammad, ma jarrabna alaika kadhiba. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta satu kali pun, wahai Muhammad. Itu kata orang-orang Quraisy yang mengakui sebelum dan sesudah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita membuka kitab lembaran-lembaran kitab ini, kita mohon kepada Allah, Allah berikan kita petunjuk kepada akhlak-akhlak yang mulia. Karena tidak akan ada yang mampu memberikan petunjuk kepada akhlak yang mulia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada zat yang mampu memalingkan kita, menjauhkan kita dari akhlak-akhlak yang tidak baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia dan adab yang mulia lambang kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Di dunia, ketika seseorang memiliki akhlak yang mulia, dia akan dicintai oleh manusia. Dia hidup dan dia mati, orang-orang akan selalu mencintai dia. Makanya orang yang memiliki akhlak yang mulia adalah orang-orang yang bahagia. Orang-orang akan selalu memberikan perhatian kepada dia dan menyukai apa yang ada pada dia. Orang yang terbiasa berkata lemah lembut, sopan tingkah lakunya, jujur dalam ucapannya, subhanallah, orang akan selalu mencari dia. Orang akan selalu mengingat dia. Mana si fulan yang sopan itu? Ya, orang akan nyari. Kalau orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia, orang akan benci kepada dia. Oh, dia sebut, jangan sebut dia. Kenapa? Saya tak suka sama akhlak dia itu. Minimal seperti itu ya kota lima. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada antum. Kita sering mendengar dua kata nih, adab dan akhlak. Nah, iya enggak? Adab dan akhlak. Apa perbedaan adab dan akhlak para jamaah? Apa perbedaan adab dan akhlak? Ada yang tahu? Coba. Ya, mungkin main tebak-tebakan dulu lah. Nah, adab adalah cara, terus akhlak perilaku. Taib. Hampir benar. Masya Allah, ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sebutkan definisi para ulama tentang akhlak. Kata ahli bahasa Arab ketika mendefinisikan akhlak, kata al-akhlak ini bentuk plural. Apa plural? Jamak. Dari kata khuluq. Khuluqun bentuk tunggalnya, wa akhlaq bentuk plularnya. Yang artinya kata para ulama ahli bahasa, di antaranya Imam Al-Fairuz Abadi dalam kitabnya Al-Qamus Al-Muhit dan Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, mereka mengatakan ad-din, yang namanya akhlak itu agama secara bahasa. Wat-taba' tabiat, was-sijiyah, ya, sifat yang ada pada manusia. Ini disebut apa? Akhlak. Makanya ketika mereka mendefinisikannya secara syariat, para ulama mengatakan akhlak itu adalah halun nafs da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyatin. Yang namanya akhlak itu, ya, sifat dan kondisi pada jiwa manusia yang dia menarik manusia untuk melakukan suatu perbuatan tanpa dia pikirkan. Orang yang sudah sifatnya sabar, ya, enggak dia akan berpikir, dia pasti sabar. Orang yang emosional, cepat marah, temperamental, ya, tanpa pikir panjang langsung saja temperamental. Itu namanya akhlak. Apa? Tabiat, sifat,
yang Allah jadikan pada diri manusia, yang menjadikan seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa berpikir. Kalau adab ini dia berkaitan dengan cara seperti yang tadi. Adab itu adalah cara. Makanya ketika para ulama menyebutkan adab masuk masjid, mereka nggak mengatakan akhlak masuk masjid. Adab tidur, adab masuk ke toilet, adab makan. Dan adab ini dimasukkan pembahasannya oleh para ulama dalam bab akhlak yang mulia. Nah, itu dia. Tapi dia lebih khususnya kepada cara. Jelas ini para jamaah? Taib. Kemudian kita lanjutkan. Kata Syekh hafizahullah taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wasallam? Apakah salat? Apakah berpuasa? Apakah sedekah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ini yang paling banyak menjadikan manusia menjadi penghuni surga. Nabi alaihi salatu wasallam menggabungkan dalam sabda yang mulia ini dua poin. Dua poin para jamaah. Poin yang pertama, bertakwa kepada Allah. Syarat mutlak untuk menjadi penghuni surga. Kemudian poin yang kedua adalah kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mungkin berdusta dalam ucapannya. Lihat ucapan indah Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan hadis yang mulia ini para jamaah. Apa rahasia? Kenapa takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia menjadi sebab utama seseorang dimasukkan ke dalam surga? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnil khuluqi lianna taqwallahi tuslihu ma bainal 'abdi wa rabbih. Nabi SAW menggabungkan antara takwa dan akhlak yang mulia, karena takwa kepada Allah itu memperbaiki hubungan hamba dengan Rabb-Nya. Karena takwa itu memperbaiki hubungan hamba dengan siapa? Dengan Allah para jamaah. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu memperbaiki hubungannya dengan Allah. Selalu berbuat ketaatan, menjauhi dosa, menjauhi perbuatan maksiat. Itu orang yang bertakwa kepada Allah. Dia selalu memperbaiki hubungannya dengan Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di antara doa Nabi SAW adalah Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wahai Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, at-tuqa, ketakwaan. Agar selalu hubungan kita ini baik dengan siapa? Dengan Allah. Kemudian yang kata Ibnu Qayyim, wa husnul khuluqi yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Dan akhlak yang mulia ini memperbaiki hubungannya dengan makhluk. Kata Iman, kalau orang yang memiliki akhlak yang baik, hubungannya akan senantiasa baik dengan makhluk. Ya, kenapa? Husnul khuluq yad'u ila mahabbatihi, kata Ibnu Qayyim. Yang namanya akhlak yang mulia itu pasti akan menarik manusia, menarik hati manusia, menarik kecintaan manusia. Kita melihat manusia dimanapun mereka berada, dari sisi manapun mereka, dari agama manapun mereka, dari suku manapun mereka, mereka semua mencintai satu kata: budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia. Lihat para jemaah, contoh. Ini contoh kecil nih. Kenapa Anda tidak
berinteraksi dengan dia, padahal dia kan non muslim. Oh, dia kalau berbisnis orangnya jujur, orangnya sopan, penyabar, lemah lembut. Kenapa Anda tidak mau dengan dia? Dia muslim tapi masya Allah, katanya. Orangnya suka nipu, orangnya nggak jujur, ya. Terus ngomongnya kasar. Jadi kurang serak saya kalau sama dia. Itu ikhwatal iman. Bukti nyata dalam akhlak mulia ini. Yad'u ila mahabbatihi, menyeru, mengajak manusia untuk mencintainya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin menjadi orang yang di antara orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, posisinya pada hari kiamat, perbaikilah akhlak kita. Berbudi pekertilah dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kalau kita ingin dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Imam Tirmidzi, hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah, "Inna min ahabbikum ilayya." Sesungguhnya orang yang di antara orang yang paling aku cintai dari kalian, wa aqrabikum minni majlisa, dan orang yang paling dekat posisinya dengan diriku pada hari kiamat, ahasinakum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Tapi ini berat ikhwatal iman, untuk meraih posisi ini berat. Karena banyak di antara kita memang tabiatnya, ya, ada mungkin yang emosi, ya, emosional orangnya, ya, kalau dicaci mau hantam saja. Baru dilototin, mau kenapa? Ada orang seperti itu, ikhwatal iman, dia nggak punya sifat sabar. Makanya ikhwatal iman, saya ingat sebuah kisah. Ya, ini kisah yang indah tentang akhlak yang mulia. Ya, kisahnya Al-Rabi' bin Haytham disebutkan dalam kitab Sifatus Safwa. Beliau dilempar para jamaah pakai batu, berdarah, kepalanya berdarah, sambil mengusap darah yang ada di wajahnya yang mengalir. Beliau mengatakan, wahai Allah, maafkanlah orang yang melemparku. Subhanallah, ikhwatal iman. Ini akhlak yang mulia. Dia dilempar sampai berdarah kepalanya, Ar-Rabi' bin Haytham. Kalau kita, saya mandar itu, siapa yang melempar? Kita cari orangnya. Ya, kita cari dia. Keluar kamu. Tapi enggak itu ikhwatal iman. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan sebuah ucapan dari Sahal ibn Abdullah At-Tusturi. Ditanya Abdullah At-Tusturi tentang al-husnul khuluq, akhlak yang mulia. Apa kata beliau? Yang pertama, al-adnaha, tingkatan akhlak yang mulia yang paling rendah itu al-ihtimal, tahan terhadap gangguan orang lain. Yang kedua, wa tarkul mukafa'ah, tidak membalas dengan balasan yang setimpal kepada orang yang berbuat zalim kepada dia. Ini berat ini. Ini tingkatan akhlak yang mulia yang paling bawah. Kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali. Apa yang terendah para jamaah? Menahan diri, sabar. Yang kedua, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Yang ketiga, al-istighfaru liz-zalim, mendoakan ampunan bagi orang yang menzalimi dia. Mendoakan ampunan para jamaah.
Kalau kita apa? Oh, jangan kira doa yang paling pedas kita pakai. Doa yang paling buruk mungkin yang kita doakan dia. Kemudian kata beliau, wasyafaqatu alaihi, dan berkasih sayang kepadanya. Ini akhlak yang mulia. Tapi perhatikan para jamaah, ada faidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kapan kita tidak memaafkan orang yang menzalimi kita? Ada kondisi, pada kondisi ini lebih baik orang tidak memaafkan. Nah, para jamaah, memaafkan itu tidak lebih baik. Kata Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, fa innal afwa afdal wa ahsan. Hukum asalnya memaafkan itu lebih baik dan lebih utama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat An-Nur ayat ke-22, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian mencintai Allah tabaraka wa taala mengampuni dosa-dosa kalian? Antum tahu kisah ayat ini? Sering saya sampaikan kisah, ya, Abu Bakar As-Siddiq dengan anak bibinya yang bernama Mistah ibn Utsatsah, yang memfitnah anak beliau Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan berzina. Yang mana Mistah ibn Utsatsah ini yang memberikan biaya hidupnya itu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mendengar berita itu, mohon maaf, sekarang kau tak dapat bagian dariku. Ya. Abu Bakar, udah, saya berhenti ngasih dia infak. Wah, jelas sugel kepe yang ini, wah. Lihat para jamaah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq turun ayat ini kepada beliau. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian ingin dan cinta Allah mengampuni dosa kalian? Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq langsung memaafkan dia para jemaah. Berhenti semenjak itu. Turun ayat langsung dimaafkan. Kembali diberikan infak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Tapi ini berat ini para jemaah. Pokoknya kasus satu ini berat. Kasus memaafkan. Baik, kita lanjut. Hukum asal memaafkan itu yang lebih baik. Illa idza kana alladhi asaa ilaika syakhsan ma'rufan bisyarri wal fasad. Kecuali orang yang mengganggu engkau ini, orang yang berbuat jahat kepadamu ini, orang yang terkenal jahat dan rusak. Orang ini terkenal, ya, dia pelaku kejahatan, pelaku kezaliman, pelaku keburukan. Ya. Wa annaka law afauta anhu zada fi syarrihi. Jikalau engkau memaafkan dia, dia semakin menjadi-jadi berbuat jahat, semakin semena-mena. Fa fi hadhil hal al-afdal alla ta'fu anhu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam kondisi seperti ini jangan maafkan dia. Bal ta'khudhu bihaqqika, ambil hakmu min ajlil islah, dengan tujuan berdamai. Ambil hak dengan tujuan berdamai. Jelas nih para jamaah? Baik, kita kembali kepada hadis yang kita baca. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi siapa? Orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian Syekh menyebutkan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar
dalam musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum lan tas'au an-nasa bi amwalikum." Sesungguhnya kalian tidak akan pernah mencukupi manusia dengan harta. Apa maksudnya para jamaah? Kita tidak akan mampu mencukupi manusia ini dengan harta agar kita menarik hati mereka. Ya. Betapapun banyak harta kita, betapapun banyak infak kita, gak mungkin kita akan bisa menarik manusia ini, ya, menarik hati untuk suka kepada kita. Karena harta kita ini terbatas para jamaah. Dan yang kita berikan itu tidak semua orang. Dan yang kita berikan itu tidak semua orang. Bisa jadi yang kita berikan saja yang suka sama kita. Tapi yang enggak kita berikan, ya dong, aku dah ngomong, aku udah menang ya, ngana. Dia saja yang kita dikasih. Kalau saya nggak pernah dikasih, saya nggak suka sama dia. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalian tidak akan pernah mencukupi manusia itu dengan harta. Walakin yasa'uhum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Akan tetapi yang mencukupi mereka itu adalah akhlak yang mulia dan wajah yang selalu berseri-seri. Mana fulan yang selalu senyum itu? Dia akan diingat dengan sifatnya yang mulia itu. Seperti orang yang diingat dengan akhlaknya yang buruk juga. Mana si fulan yang wajahnya serem itu? Ya, tidak pernah senyum katanya. Para jamaah, orang senyum itu mudah apa enggak? Wallah mudah. Enggak butuh duit antum untuk senyum. Ya, tinggal sikat gigi, senyum Pepsodent. Mudah orang senyum itu, tinggal berseri-seri. Iya. Kapan dia sulit? Kalau lagi susah. Ya kalau kita lagi susah baru dia sulit. Ada masalah. Biasanya para jamaah kalau kita ketemu dengan teman kita, Masya Allah, semulanya dia orangnya murah senyum, tapi tiba-tiba, yuk, karena lain beruan ini, kan? Yuk, kok penampilan antum beda hari ini? Kenapa? Allah, susah ini, kan? Oh, saya lagi susah katanya. Iya. Jelas nih para jamaah. Kita nggak bisa mencukupi manusia dengan apa? Dengan harta. Tapi kita mencukupi mereka dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Makanya Abdullah bin Umar melantunkan bait syair, ya, kepada anaknya. Ya bunay, innal birra syai'un hayyinun. Wahai ananda, kata Abdullah bin Umar kepada anaknya, perbuatan baik itu mudah sebenarnya. Wajhun taliqun wa kalamun layyinun. Wajah yang berseri-seri dan tutur kata yang lemah lembut. Perbuatan baik itu mudah. Wajah yang berseri-seri dan tutur kata yang lemah lembut. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang populer, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Janganlah pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun dia, meskipun hanya engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Itu adalah kebaikan. Makanya doa, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, doa istiftah. Ya. Apa doa Nabi? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq la yahdini li ahsaniha illa ant
Wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi. La yaqi sayyi'aha illa ant. Salah satu doa istiftah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salatku, kehidupanku, matiku, sembelihanku untuk Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang muslim. Wahai Allah, berikan aku hidayah untuk melakukan ibadah-ibadah terbaik dan petunjuk kepada akhlak-akhlak yang mulia. Karena tidak ada yang mampu memberikan aku petunjuk kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau, wahai Allah. Dan lindungilah aku, jagalah aku dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan akhlak yang buruk. Karena tidak akan ada yang mampu melindungi aku kecuali Engkau, wahai Allah. Baik. Sudah azan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Silahkan azan dulu, baru kita tanya jawab. Ini masih mukaddimah para jamaah. Mungkin mukaddimah ini 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan mungkin. Masih mukaddimah ini. Belum kita masuk hadisnya. Kitab ini mudah-mudahan bisa selesai ya 4 tahun atau 3 tahun. Ya, ini kitab Syekh Abdul Razak berjumlah 449 halaman. Ya, saya belum sempat mencetak dia para jamaah. Saya belum dapat kitabnya karena kitab ini dicetak ketika saya sudah lulus. Ya, saya hanya dapat PDF-nya. Mungkin ada antum yang punya usulan di mana cetakan yang bagus, ya, untuk kita cetak kitab ini. Silakan azan dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Silakan ada yang bertanya para jamaah. Heri. Iya. Baik, pertanyaannya tentang ayat yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kaitannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah ditanya tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, agama Islam adalah agama rahmat dan agama kasih sayang. Yang mana kasih sayang ini adalah bagian inti di antara bagian akhlak yang mulia. Dan rahmat ini, kata rahmat adalah maknanya sangat luas. Ketika kita berbicara tentang rahmat, Islam mengajarkan tentang kasih sayang. Ketika kita berbicara tentang rahmat, Islam mengajarkan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita mengajarkan tentang rahmat, kita harus mengajarkan manusia tentang kebaikan. Itu konsekuensi dari rahmat. Kasih sayang itu bukan hanya sebatas seseorang memberikan kebaikan dan kebaikan, tapi juga memperingatkan manusia dari jalan keburukan. Itu adalah bentuk kasih sayang. Dan bukti nyata firman Allah tabaraka wa taala ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kepada hewan saja Islam ini kasih sayang. Islam menganjurkan berbuat baik kepada hewan sekalipun. Dalam hadis Sahih Bukhari, kisahnya seorang dari Bani Israel yang turun ke sumur
minum, kemudian dia naik, dilihat seekor anjing yang kehausan, dia turun kembali, dia isi sepatunya, kemudian diberikan minum. Itu contoh di antara kasih sayang Islam. Ketika menyembelih, jangan ditakuti. Sapi mati kau sekarang. Itu dilarang dalam agama Islam sebagai bentuk kasih sayang agama ini. Apalagi orang mengatakan Islam ini agama teroris, agama ekstremis. Mereka tidak pernah belajar Islam. Kenapa dikatakan ekstremis para jamaah? Karena ini hukum nggak boleh, ini hukum nggak boleh. Ketika kita menjelaskan ini nggak boleh, ini adalah bentuk kasih sayang yang sesungguhnya agar Anda tidak terjatuh ke dalam keburukan itu. Lihat para jamaah, kita contohkan seorang ibu melihat anaknya mau makan makanan yang kotor, dipukul tangannya. Tidak spontanitas dia pukul tangan anaknya. Apakah ibu itu tidak sayang kepada anaknya? Oh enggak, ibu itu dia sayang kepada anaknya, dia melakukan itu. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan bagian kasih sayang Islam ini, ya ini Nabi diutus membawa kasih sayang dan mengajarkan akhlak yang mulia, dan itulah bagian dari agama kasih sayang. Jelas hari ini? Nah, itu kaitannya. Kasih sayang bagian dari Islam, tidak bisa dipisahkan dari Islam. Begitu juga akhlak yang mulia, bagian dari agama Islam yang datang dengan syariat yang kasih sayang. Wallahu ta'ala a'lam. Mana termasuk akhlak yang mulia Ustadz? Jujur apa adanya dengan resiko menyakiti hati atau berbohong dengan tujuan menjaga perasaan orang lain. Gak ada. Harus antum jujur. Ya, qulil haqq wa in kana walau kana murran. Sampaikan kebenaran, jujur meskipun itu berat, pahit. Iya. Terkadang kita segan, dia kusuman. Malu, saya segan sama dia. Enggak ada. Jangan segan itu menghalangi kita untuk mengucapkan kebenaran, menyampaikan kejujuran. Jujur para jamaah. Apalagi orang urusan bisnis jujur ini berat. Kenapa kalau jujur? Bareh kurang, untung dalam untuk jujur. Kalau jujur orang untung kita. Akhirnya harus ya berbohong. Pintu bohong ini banyak para jamaah. Memuji ini pintu bohong. Jarang orang memuji itu sesuai fakta. Kebanyakan memuji itu diangkat setinggi langit. Cari orang yang memuji sesuai fakta itu jarang. Kalau bahasanya orang Aimal, gula nih ya katanya. Diragi, bumbunya banyak kalau memuji. Maka urusan dia sakit hati, dia tidak sakit hati, urusan belakangan, urusan 100. Yang terpenting Anda jujur, itu yang terpenting. Coba sekarang Anda pilih tidak menyakiti dia tapi berbohong, Anda dapat dosa. Dosanya lagi sifat orang munafik. Ayatul munafiqi salas. Tanda orang munafik 3, salah satunya idza haddasa kadzaba. Tapi manusia sakit hatinya, tapi antum dapat ridho Allah. Ayo, antum pilih mana? Tapi kita ini kebanyakan cari ridho manusia. Ya. Baik, wallahu taala a'lam. Apakah kita harus pindah posisi ketika salat sunnah qabliyah zuhur 2 rakaat dan 2 rakaat? Tidak harus pindah posisi. Ya, tidak harus pindah posisi. Itu sunnah, nggak wajib. Kan sudah saya sering sampaikan di sini pertanyaan ini. Ya, para ulama menganjurkan itu sunnah berdalil dalam hadis Sahih Bukhari dan ya firman Allah dalam surat Al-Zalzalah, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Bumi itu pada hari kiamat akan berbicara menjadi saksi dari orang-orang yang pernah berada di atasnya. Ya, oh fulan pernah sholat di saya, pernah si fulan yang pernah sholat di tempat ini begini 2 rakaat, begini 3 rakaat, ikhlas dia ria. Nah, semua akan dikabarkan oleh bumi pada hari itu. Itu di antara dalil para ulama yang menyebutkan sunnahnya berpindah tempat dari salat wajib ketika akan mengerjakan salat sunnah. Tapi posisinya rame, kajian mantum di markas. Mikir. Aneh mau sholat. Sampai menyakiti orang lain,
Ini tidak baik para jamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan yang lain? Abu Dafi. Ini antara dua ini, ada orang yang dia ada ngaji juga, tapi akhlaknya itu masya Allah gitu kan. Terus di satu sisi ada di antara kita yang sudah ngaji paham sunnah, tapi akhlak kita itu kurang ini dibanding dia. Gitu. Sementara kalau kita perhatikan, dia berakhlak baik terhadap manusia, tapi dia tidak berakhlak baik terhadap Allah dan Rasulnya. Maksudnya dia melakukan hal-hal yang banyak bid'ah syiriknya. Gimana? Ada seperti ini. Taib. Pertanyaan yang bagus. Ketika membandingkan dua orang, satunya akhlak hablum minan nas bahasanya. Ya, akhlaknya dengan manusia itu masya Allah baik. Tapi di sisi satu yang lain, urusan akhlaknya dengan Allah, hubungannya dengan Allah, hablum minallahnya kurang. Atau bahkan banyak melanggar, masih melakukan kesyirikan, masih melakukan perkara-perkara yang menyisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perkara bid'ah dan yang lainnya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini adalah dia salah dalam memprioritaskan perkara. Seharusnya yang paling utama itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu yang paling inti. Itu yang paling utama. Ingat, kita ini membandingkan para jamaah, bukan ingin meremehkan. Ingat, kita posisi kita sekarang membandingkan. Tapi ada yang satunya sunnah tapi masih agak kurang. Ya namanya manusia para jamaah. Ya, ada kurangnya. Maka tugas kita terus untuk menasihati dia, ya, agar dia tidak terjatuh ke dalam akhlak-akhlak yang buruk. Ya, maka ketika manusia punya hablum minan nasnya baik, hablum minallahnya enggak baik, apa gunanya hablum minan nas itu? Akhlak yang mulia, akhlak yang baik akan sirna pahalanya apabila masih melakukan kesyirikan. Karena apa para jamaah? Syirik yang besar. Ingat, syirik yang besar itu menghapus seluruh amalan. Karena Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, jikalau engkau berbuat syirik akan batal seluruh amalan. Ya. Maka tetap bergaul dengan sesama teman ahlus sunnah, meskipun dia tidak menampakkan akhlak yang dikatakan akhlak yang sunnah, tapi kita harus selalu berusaha untuk menampakkan akhlak yang sunnah. Maka kalau dipilih dua teman ini, pilih teman yang sunnah para jamaah. Meskipun dia hablum minan nasnya agak kurang. Iya. Kenapa? Sudah kita katakan orang-orang yang berada di atas ya kebatilan, kesesatan, atau orang-orang yang banyak melakukan maksiat, kita khawatir kalau banyak berteman dan bergaul dengan mereka akan menarik kita kepada dosa dan maksiat mereka pula. Nah, wallahu taala a'lam. Sebentar Heri, ini dulu. Taib, salat duha apakah dirutinkan tiap hari ataukah diselang-seling begitu? Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara tentang salat duha, kita ingat hadis Nabi SAW, hadisnya Abu Hurairah, riwayat Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Beliau mengatakan, "Awsani khalili bisalasin lastu bitarikihinna." Aku diwasiatkan oleh Nabi SAW dengan 3 wasiat, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Yang pertama, alla anam illa ala witrin. Janganlah aku tidur kecuali sudah witir. Yang kedua, wa alla ada'a raq'atai ad-duha. Dan jangan aku meninggalkan 2 rakaat duha. Fa innaha salatul awwabin. Karena itu salatnya orang-orang yang taat.
Wa siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr. Dan puasa 3 hari setiap bulan. Mau ditinggalkan tidak ada masalah, karena sepakat para ulama hukumnya sunnah. Tapi andai kata Anda terus mempraktekannya, maka inilah yang luar biasa. Anda termasuk seperti Abu Hurairah yang melaksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini? Allah taala a'lam. Baik, kita ambil pertanyaan. Pertanyaan keluar dari materi. Kita menghadiri majelis ilmu, kajian sudah mulai, apa boleh melakukan salat tahiyatul masjid? Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada masalah untuk tahiyatul masjid, duduk juga tidak ada masalah. Karena sepakat imam yang 4, salat menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah. Mau salat silahkan, ya. Mau tidak salat juga silahkan. Karena para ulama sepakat menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah. Jelas para jamaah? Nah, wallahu taala a'lam.